Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Eka yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom juga kami sampaikan kepada jemaat yang ada di rumah. Kiranya damai sukacita senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Kasih yang tidak pernah ada tandingannya. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan segenap pikiran kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Inilah kami Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ketulusan kami Tuhan. Dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan aku mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu ku sembah. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah-Mu
bisa mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kita mau datang dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang Allah kita, yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami ingin sampaikan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bukalah setiap hati kami Tuhan. Bukalah setiap kehidupan kami Tuhan. Aku mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Angkat tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kami tinggikan Tuhan. Ku menyembah, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, bersama kami katakan Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari bersama kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan pada hari ini. Kalau Engkau boleh Tuhan menyertai kami hingga saat ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Apapun kondisi saat ini Tuhan yang sedang kami alami, namun kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau oh Tuhan memuji meninggikan nama-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan, Engkau sertai setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar fokus untuk Engkau Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Aku mau menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan
segenap hati kami. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kudus nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, saat ini kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, kasih-Mu tidak ada tandingannya di dunia ini. Kasih-Mu begitu ajaib bagi kami. Kebesaran kuasa-Mu menaungi setiap hidup kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Bahkan Engkau yang rela mati bagi kami atas penderitaan-Mu Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami. Kasih Tuhan tidak pernah lepas atas hidup kami. Biarlah Bapak Ibu, dalam setiap langkah hidup kita selalu ingat kasih Tuhan. Kita selalu ingat kasih Yesus yang tidak pernah dibatasi oleh apapun. Begitu besar kasih-Mu Bapa, itu yang selalu kami ingat dalam setiap hidup kami. Mari bersama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kasih-Nya yang selubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai yang merinah untuk Tuhan Allah kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Yesus.
hadapan Tuhan. Yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Mu Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Kasih-Mu yang membebaskan kami dari dosa, yang melepaskan kami Tuhan dari ikatan dosa itu. Darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, Lepaskan aku dari belenggu dosa. lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Bilur-Mu, Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Mu Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, kami begitu menikmati kasih-Mu Tuhan yang besar itu dalam hidup kami.
Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu membuat kami ada sampai saat ini. Terlalu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami sangat syukuri itu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini mengaku yang sesungguhnya karya Tuhan di dalam hidupmu? Ya Tuhan, kalau aku ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Rasakan itu di dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Tuhan menjamah setiap hidupmu. Bahkan saat ini juga serahkan segenap pergumulanmu di dalam hadirat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus yang sudah tersedia di hadapan kita. Masihkah kita mau bermain-main dengan Tuhan? Apakah kita tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkorban rela mati untuk menebus dosa kita, katakan dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama kita katakan lebih sungguh lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Benar Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Inilah pengakuan kami Bapa. Inilah yang kami rasakan dan yang kami jalani. Tuhan, saat ini adalah saat-saat momen terakhir di mana Tuhan akan naik ke atas salib. Tuhan, kami boleh mengenang semuanya. Sepanjang masa Prapaskah kami merenungkan betapa mengerikannya jalan salib. Betapa banyak hal yang harus kami hadapi. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih menghayati bagaimana penderitaanmu, bagaimana pengorbananmu, dan bagaimana karyamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang akan menjemput kami, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga kami Tuhan boleh melihat makna salib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua yang kami pujikan, yang sudah kami hayati di dalam pujian kami, menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami boleh mengerti sekarang isi hatimu bagi kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tanganmu. Berbicaralah Bapa, buka mata rohani kami, buka kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara siap mendengar firman, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini, saat ini adalah saat-saat ketika kita mengikuti jalan salib. Kita berjalan pada jalan salib. Maka hari ini, sebentar lagi, kalau menurut ukuran jam, saat Yesus naik di atas salib. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya makna salib itu? Apa artinya salib bagi kita? Mungkin saya mau membawa saudara lebih dulu kepada sebuah pemahaman. Pernahkah saudara pada suatu saat berada dalam suatu situasi hidup di mana kita berada pada suatu titik yang benar-benar kita sedang membutuhkan pertolongan? Kita berada pada situasi yang kalau tidak ada yang menolong, wow, apa yang akan terjadi dengan saya? Itu sebabnya biasanya kalau sebagai anak Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti itu, saudara pasti berdoa. Saudara berdoa, saudara berseru kepada Tuhan, saudara memohon. Tapi setelah selesai doa, seolah-olah tidak ada jawaban atas doa kita. Saudara berseru, Tuhan tolong saya. Tapi kelihatannya tidak ada perubahan. Bahkan mungkin saudara menangis karena beban yang sangat berat itu. Tetapi kelihatannya tidak ada yang merespon. Seolah-olah rasanya seperti
ketika saudara sedang menelpon seseorang untuk hal yang sangat penting, yang sangat saudara butuhkan, dan saudara tahu bahwa teman itu yang bisa menolong saudara. Tetapi ternyata ketika ditelepon, teleponnya tidak diangkat. Apa yang saudara rasakan dalam situasi seperti itu? Padahal pada waktu itu mungkin saudara sedang bergumul habis-habisan, saudara sedang berdoa untuk kebutuhan pribadi, untuk persoalan dalam keluarga saudara. Saudara sedang bergumul dengan masalah ekonomi saudara, saudara sedang bergumul dengan studi, saudara bergumul dengan tugas-tugas yang begitu banyak, saudara sedang bergumul dengan masa depan saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan hubungan sosial saudara. Beberapa saudara mungkin sedang merasakan kondisi sedang dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin saudara menghadapi sebuah masalah dan masalah itu seolah-olah tidak pernah selesai. Lalu saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau diam? Mengapa Engkau diam? Memang dalam situasi kehidupan kita, mungkin saya bisa ilustrasikan dengan ketika saudara mengirim WA, WhatsApp. Ketika saudara mengirim berita melalui WhatsApp, kemudian terlihat responnya masih centang satu. Apa yang saudara pikirkan? Oh, belum diterima. Sabar. Tunggu, belum masuk kok. Ya kan? Tiba-tiba centangnya 2. Waduh, apa yang muncul? Ada harapan. Wah, ini sebentar lagi saya akan dijawab. Dan betul, tidak berapa lama centang 2 biru. Wah, artinya apa? Sudah dibaca. Tapi ternyata ditunggu, tidak dibalas. Beberapa saudara yang mengalami situasi itu akan merasa sakit sekali hatinya. Sakitnya itu di sini. Ada apa sih ya? Oh, lalu mulai mikir yang macam-macam. Wah, ini jangan-jangan kira-kira atau mungkin saudara. Apalagi kalau pada saat itu yang terasa mendiamkan saudara itu adalah Tuhan. Seolah-olah doa saudara, jeritan saudara, pergumulan saudara sudah bawa kepada Tuhan. Tidak ada jawaban. Nah saudara, hari ini kita masuk kepada sebuah momen, sebuah peristiwa, sebuah kondisi di mana Yesus sendiri mengalami situasi seperti itu. Pertanyaan mengapa bukan pertanyaan kita saja. Tapi itu juga yang diteriakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya pagi hari ini kita mencoba menghayati makna salib dari teriakan mengapa? Mengapa Bapa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dari pertanyaan itu, mari kita mencoba menghayati. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tolong bisa diklik kok tidak jalan. Ya, oke. Ini yang tadi. Ketika saudara sedang berdoa,
Merasa tidak ada jawaban, engkau bertanya, Tuhan mengapa engkau diam? Ya tolong diklik aja. Mari coba baca. Ini situasi yang terjadi. Matius 27 ayat 46. Inilah yang Tuhan pada waktu rasakan. Matius 27, 46 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, ini adalah situasi dan kondisi yang sangat genting yang pada waktu itu terjadi. Karena teriakan ini bukan sekedar kalimat biasa. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini bukan sekedar penderitaan fisik. Memang sebelum ini Yesus mengalami penderitaan demi penderitaan. Banyak situasi kondisi yang membuat fisiknya betul-betul disiksa, dipukul, dihina, diludahi, diberi mahkota duri. Bahkan dia harus memikul salibnya sendiri dalam kondisi yang seperti itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah suatu teriakan dari penderitaan yang paling dalam. Kenapa? Yesus yang adalah anak Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang membuat mengapa dia selalu hidup dalam persekutuan dengan Bapaknya di surga. Pada saat itu, dia mengalami situasi yang belum pernah terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia merasakan kesepian total. Dia merasakan kegelapan rohani. Dia merasakan keterpisahan yang paling dalam. Kalau kita harus berpisah, kalau kita harus jauh dari orang-orang yang cuma kita kenal, it's okay. Walaupun mungkin rasanya, aduh sekarang teman saya sudah tidak ada lagi. Aduh teman saya sekarang sudah jauh. Aduh teman saya sekarang sedang pergi ke luar negeri. Mungkin ada perasaan. Tetapi kalau yang harus terpisah adalah orang yang betul-betul kita kasihi. Yang dekat, yang akrab, yang tidak pernah terpisahkan. Saudara bisa bayangkan? Itulah yang Yesus rasakan waktu itu. Dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan Yesus tidak hanya merasa ditinggalkan, ia benar-benar masuk dalam suatu kegelapan yang seharusnya menjadi bagian kita. Mengapa Yesus harus menghadapi semua itu? Bukan karena dia yang salah, bukan karena dia yang melakukannya, tetapi dia disiksa, dia mati di atas salib karena kita. Itu sebabnya lagu yang tadi baru kita nyanyikan. Karena kita dia disalibkan. Bukan karena dia. Tapi karena kita. Dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Karena Yesus harus menanggung dosa manusia. Dosa yang walaupun notabene bukan dia kerjakan. Maka kekudusan Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Itu yang membuat mengapa Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Jadi kenapa Yesus merasa ditinggalkan? Karena memang dia harus menanggung dosa-dosa kita. Saudara,
yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin hari ini ada saudara yang datang dengan hati yang lelah, dengan hati yang penuh dengan kegundah gulanaan, hati yang merasa sepi, merasa sendirian di rumah, merasa tidak punya teman, lelah dalam pekerjaan. Mungkin ada saudara yang menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Saudara sudah berdoa, tapi nampaknya masalah itu tidak kunjung selesai. Bahkan saudara dengan iman sudah percaya, tetapi keadaan tidak pernah berubah. Saudara sudah setia, tapi justru saudara disakiti. Saudara sudah melayani Tuhan, tapi justru disalah mengerti, dihakimi, dipojokkan, tidak dihargai. Ada sebuah keluarga, bapak ibu, yang sudah berdoa habis-habisan untuk anaknya bertahun-tahun. Terus berdoa supaya anaknya bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi justru anaknya semakin jauh dari Tuhan. Mungkin ada bapak-bapak yang sudah bekerja keras, kepingin betul-betul berjuang dan berjuang. Tetapi ternyata ekonominya tidak juga membaik. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah berusaha hidup dengan benar, tapi justru ditinggalkan. Sehingga dalam hati saudara bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa? Engkau di mana? Mengapa engkau saat ini diam? Pertanyaannya, kenapa Yesus berteriak sampai seperti itu? Mengapa? Apa rahasia di balik salib itu? Apa rahasianya? Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 5 dalam terjemahan yang sangat sederhana dalam bahasa Indonesia mengatakan, sebenarnya dia ditikam sebagai hukuman atas pemberontaan kita manusia. Dia dihajar karena dosa-dosa kita manusia, bukan dosa-dosa Tuhan. Dia disiksa, dicambuk supaya kita tidak dihukum, supaya kita yang sudah rusak dipulihkan. Jadi salib, apa rahasia di balik salib? Di balik salib itu adalah suatu kondisi di mana ada sebuah pertukaran ilahi. Yesus memang merasa ditinggalkan dan itu memang benar karena dosa-dosa kita yang harus ditanggungnya. Dosa kita ditimpakan pada Yesus. Hukuman kita ditanggung oleh Yesus. Murka Allah terhadap dosa jatuh ke atas Yesus. Itu yang membuat dia ditinggalkan. Tetapi berita bahagianya, berita sukacitanya, kebenaran Allah menjadi umat tebusan Allah yang dibenarkan oleh Allah, diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya salib memang merupakan berita yang mengerikan. Berita yang kadang-kadang membuat kita menjadi takut. Tetapi sebenarnya
Yesus mengalami ditinggalkan oleh Bapaknya. Supaya apa? Supaya kita yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak pernah ditinggalkan. Saudara, berita bahagia. Berita luar biasa. Yesus mengalami ditinggalkan. Supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Amin saudara. Beri salam satu yang lain. Kau tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa di surga. Engkau tidak akan pernah dibiarkan menderita. Engkau terus dibimbing, dituntun oleh Bapa. Saudara, bayangkan kalau ada seorang ayah yang melihat anaknya harus dihukum. Seringkali hati bapak gak bisa, gak tega melihat anaknya dihukum. Walaupun jelas tahu anaknya salah, jelas tahu anaknya durhaka, jelas tahu anaknya itu keterlaluan sekali. Tetapi kalau bapak itu berkata, biarkan saya yang menggantikan dia. Tahukah saudara, gambaran yang sama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib, dia menyerahkan dirinya untuk mengganti bagi kita. Saat kita berdosa, dia menanggung. Saat seharusnya kita dihukum, dia menggantikan kita. Itu sebabnya. Apa klimaksnya? Walaupun Tuhan ditinggalkan, tapi dia secara rohani menggantikan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan penyelamatan dan tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Maka klimaksnya terjadi di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Inilah kalimat kuncinya. Yohanes 19 ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Walaupun dia harus menderita, dia mengalami ditinggalkan oleh Bapaknya. Tetapi Yesus tetap setia. Setelah semua penderitaan karena dosa yang ditimpakan atas dirinya, sesudah semua kegelapan itu, Yesus tidak berkata, sudah selesai. Bukan. Dia tidak berseru, seolah-olah aku sudah tidak sanggup lagi. Tidak. Tetapi yang dia katakan adalah sudah selesai. Sebuah teriakan kemenangan, sudah selesai. Hukuman manusia, hukuman itu sudah kutanggung. Sehingga semua orang yang percaya kepadaku, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan penyelamatan dan jaminan hidup kekal atas dirinya. Amin saudara. Katakan satu sama lain, sudah selesai. Tuhan sudah tanggung. Salam, sudah selesai. Kenapa kamu harus berpikir lagi? Ini bukan teriakan kekalahan. Ini adalah deklarasi kemenangan. Sekali lagi saya ingin ulangi. Hutang dosa sudah lunas. Penghukuman sudah ditanggungnya. Keselamatan sudah disediakan bagi saudara dan saya. Kalau begitu saudara, kalau semua sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib, pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini saudara masih mau memikul beban saudara sendiri? Sampai saudara berteriak, mengapa Tuhan? Di mana engkau? Mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Kapan aku ditolong? Kapan ini dilepas? Kapan beban hidupku bebas? Kapan ini? Kapan itu? Kenapa?
Mengapa saudara sampai saat ini masih terus merasa hidup dalam dituduh oleh kesalahan demi kesalahan. Rasa bersalah seolah-olah mengelilingi hidup saudara. Apalagi saudara merasa Tuhan jauh dari hidup saudara. Saudara, mungkin hari ini kita masih punya banyak pertanyaan. Dan mungkin tidak semua mengapa terjawab hari ini. Tapi sadarlah, di kayu salib Tuhan sudah memberi jawaban yang terbesar. Ketika kita bertanya, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau diam saja? Tuhan menjawab melalui salib. Apapun terjadi, aku tetap mengasihi engkau sampai selesai. Saya mengasihi engkau tuntas, tete lestai, artinya sampai tuntas. Bagaimanapun pergumulan hidupmu, tetap berjalan pada jalan salib. Lihat, aku akan menuntun. Aku tetap mengasihi engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku gembala yang terus membimbing engkau. Tongkatku tetap sedia siap menolong. Lembah kekelaman boleh ada, tapi aku tetap menyertai engkau sampai selesai. Sampai tuntas. Tete lestai. Itu sebabnya, mari pagi hari ini, ketika kita menghayati tentang penderitaan Kristus di salib. Apa arti salib? Apa arti salib? Salib saat ini dilambangkan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang sebentar akan kita bersekutu bersama-sama. Jumat Agung adalah peristiwa yang paling mengerikan. Namun sekaligus itulah peristiwa yang paling membahagiakan. Di kayu salib, memang Yesus mengalami kesepian total, kegelapan rohani, dan keterpisahan yang paling dalam. Supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Di sana, di salib itu hutang dosa kita dilunasi. Penghukuman kita ditanggungnya. Dan luar biasa keselamatan, pemeliharaan Dia berikan, Dia sediakan untuk kita. Kasih Tuhan dinyatakan, diberikan tuntas untuk kita. Ingat, kita tidak akan pernah sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus memang ditinggalkan di kayu salib supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Hutang dosa sudah dilunasi. Penghukuman sudah ditanggungnya. Dan ketika Dia berkata sudah selesai, itu berarti kasih-Nya kepada kita sudah sempurna. Ingat, kita tidak akan pernah sendirian. Jangan mengeluh, jangan sedih, jangan merasa sepi, jangan merasa pernah sendirian. Tuhan
ada di dalam hidupmu. Dia menyertaimu. Itu sebabnya katakan, Tuhan, aku telah melihat korbanmu yang luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa bagiku. Mari kita akan menyanyikan pujian ini sebagai satu respon kita kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu. Salib yang menghantar pada kemenangan. Salib yang terluar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tuhan, telah kulihat bukti nyanyikan dengan hatimu kasih-Mu. kepada Dia. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Kau begitu luar biasa Tuhan. Gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saat ini di depan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah disalibkan dan dipecahkan bagi saudara dan saya. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau kembali pada komitmenku menjadi anak-anak-Mu yang terus mau berjalan dengan Engkau. Betapapun beratnya, betapapun sulitnya, aku yakin aku tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, betapa besar kasih-Mu, betapa indah dan mulianya Engkau. Sambil kita mempersiapkan diri, kalau ada yang belum berkenan, ada hal yang masih tidak membuat Tuhan bahagia, kata Tuhan, ampuni kami.
kami mau berserah kepadamu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang terbesar. Salib adalah peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah. Namun sekaligus salib adalah peristiwa yang paling agung, penuh dengan anugerah bagi kita orang berdosa. Itulah sebabnya saat ini kita mau datang sekali lagi kepada Tuhan. Sementara musik akan terus mengalun, petugas akan memberikan perjamuan kudus bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima kasih karunia Tuhan itu bagi kita. Biarlah dia boleh mengambil perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah mati bagimu dan bagiku. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dia tidak mengingat kembali penderitaan yang harus ditanggung. Bahkan dia tahu peluhnya mengucur bagaikan darah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu penderitaan semacam apa yang akan menghampiri dirinya. Bahkan dia berseru kepada Bapanya, "Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini, cawan penderitaan ini daripadaku." Tetapi bukan kehendakku, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya tidak mengerti. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami, kita sedang meminum cawan penderitaan itu. Dan kita tidak menginginkan itu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ingat, Yesus sudah lebih dahulu meminum cawan penderitaan itu bagi kita. Sekarang adalah bagian kita untuk mengikuti jalan salib Kristus. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh penderitaan. Tetapi kita tahu inilah jalan yang mulia, yang ujungnya adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menderita gantikanku. Kalau saudara semua sudah mendapatkan, kita nyanyikan lagu ini kembali. Kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Saudara boleh membaca Kau menderita firman yang Tuhan berikan bagi saudara saat ini melalui hostia yang saudara terima. Dengan darah-Mu Inilah perkataan Tuhan bagi saudara secara pribadi dan juga bagi saya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, firman Tuhan yang saya terima pada pagi hari ini dari Matius 14 ayat 27b mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada banyak ketakutan yang saya alami akhir-akhir ini. Tetapi Tuhan begitu baik. Semua ketakutan, semua kekhawatiranku telah ditanggung di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Biarlah kasih yang sama boleh mengalir dalam kehidupan saudara. Kasihnya sama kepada kita semua. Kita orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi kita. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Inilah yang aku terima dari Tuhan dan sekarang aku sampaikan kepadamu. Pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian Dia memecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Saudara-saudara, inilah tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Makanlah dengan iman untuk menerima pemulihan, untuk menerima kekuatan dan hidup dari Tuhan. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara yang sama, setelah makan roti, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, anggur ini melambangkan perjanjian baru yang Allah buat bagi umatnya,
yang dimulai dengan pengorbanan darahku. Ketika kamu minum ini, lakukanlah itu untuk mengingat aku. Saudara-saudara, inilah darah Kristus, darah perjanjian baru, darah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita minum bersama dengan iman untuk menerima pengampunan dosa, pembebasan, dan hidup yang baru. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hari ini kita telah menerima tubuh dan darah Kristus. Kita adalah umat yang telah ditebus, dipulihkan, dan dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami tidak bisa membalas pengorbanan yang begitu mulia, yang begitu agung. Tapi kami mau memberikan hidup kami Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami panjatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang bermegah, Allah yang penuh kemuliaan. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, itulah Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Salib Kristus melambangkan kemenangan bagi kita, amin. Salib Kristus melambangkan keselamatan kita dari belenggu dosa. Kita akan berikan persembahan. Karena salib-Mu Tuhan, aku boleh ada sampai saat ini. Karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mau menghayati lagu ini, pujian ini di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, karena salib-Mu aku ada sampai saat ini. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup sampai saat ini. Karena Engkau yang memiliki hidup saya Tuhan. Melakukan mujizat.
terima kasih Tuhan. Benar-benar kami mengakui karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena penebusan-Mu, karena Engkau sudah menanggung semua dosa-dosa kami, semua penghukuman sudah dicurahkan dan dilakukan, diterima oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau berjalan pada jalan-Mu sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebabnya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah hidup kami Bapa, terimalah persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Baik Tuhan pada saat ini, oh Tuhan, maupun melalui Kau Tuhan kegiatan-kegiatan, dan melalui Tuhan semuanya kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga ingin bergumul dengan saudara kami yang kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau sedang menyertai mereka. Kami teringat untuk Ibu Dr. Susi, kami teringat untuk Cimeing Tuhan, kami teringat untuk pemulihan kesehatan dari Tante Giok. Oh Tuhan, kami teringat untuk Pak Hartono. Kami juga berdoa untuk Ibu Liu. Kami mendoakan untuk anak Okta. Kami teringat untuk anak Yulita. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Pendeta Ham, untuk oh Tuhan Ibu Susi, untuk Ibu Grace Ngantung. Kami teringat untuk Bapak Edi. Kami juga teringat untuk anak Jeremy. Demikian juga untuk Bapak Aspari. Mari Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu yang mau menjamah mereka, sehingga Tuhan kami boleh melihat ada kuasa-Mu nyata. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kami boleh melihat Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu, dan sebentar kalau kami pulang, kami membawa berkat dan anugerah daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan dan kecintaan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, baik dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam rumah tanggamu, dalam tanggung jawabmu, dalam pertanian, dalam semua yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkat Tuhan katakan amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengkomitmenkannya.
Amin. Silakan.